Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Psikologi Sosial tentang tingkat autism pada penyandang disabilitas di Bandung Independent Living Center. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nuraini dengan MPM 001, yang kedua ada Enci Putri Mulyani dengan MPM 0013, dan yang terakhir ada Reina Anissa dengan MPM 038. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tingkat autism pada penyandang disabilitas di Bandung Independent Living Center ini. Manusia merupakan makhluk individu. Namun di samping makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ditandai dengan hakikatnya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dari sejak lahir hingga beranjak dewasa, manusia membutuhkan orang lain di sampingnya. Manusia memerlukan interaksi, kontak, dan bantuan dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan dan aktivitasnya sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial erat kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, pada tahun 1954 mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Definisi altruisme. Istilah altruisme pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte. Auguste Comte melihat sifat altruisme dari 2 sudut pandang, diantaranya perilaku tolong-menolong yang altruis dan egois. Bedanya, perilaku tolong-menolong yang altruis atas dasar ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan tolong-menolong yang egois semata-mata karena untuk mengambil manfaat dari orang yang ditolong. David Oeschers mendefinisikan altruisme sebagai suatu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali telah memberikan suatu kebaikan. Sedangkan Macaulay dan Burkhardt mendefinisikan altruisme sebagai perilaku yang dapat menguntungkan bagi orang lain. Jadi tindakan altruisme itu tidak hanya menguntungkan si penolong tetapi juga orang lain. Adapun ciri-ciri perilaku altruisme menurut Fuad Nasyori yang mengutip dari Cohen mengemukakan bahwa ada 3 ciri altruisme, yaitu empati, keinginan memberi, serta sukarela. Sedangkan Myers dalam teorinya membagi altruisme ke dalam 3 aspek. Pertama, memberikan perhatian terhadap orang lain. Kedua, membantu orang lain. Ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Selanjutnya ada faktor perilaku altruisme. Berdasarkan kondisinya, seseorang yang melakukan tindakan altruisme dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor situasional dan faktor dari dalam diri. Faktor situasional terbagi pada beberapa bagian. Yang pertama ialah bystander atau kondisi lingkungan. Seseorang yang menolong didorong oleh kondisi lingkungan. Yang kedua ialah daya tarik. Ada ketertarikan seseorang dalam memberikan pertolongan. Yang ketiga ialah atribusi terhadap korban. Memberikan pertolongan dilihat dari kemampuan dan kondisi fisik si orang yang ditolong. Yang keempat ialah modeling. Ada model yang mendorong atau memotivasi seseorang melakukan perilaku altruisme. Yang kelima ialah tekanan waktu. Orang yang memiliki waktu luang cenderung lebih banyak menolong. Yang keenam ialah kebutuhan korban. Dilihat dari orang yang ditolong memang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, faktor dari dalam diri. Yang pertama, ada suasana hati dan mood. Seseorang yang suasana hatinya sedang dalam keadaan baik cenderung lebih banyak menolong. Yang kedua, sifat yang lemah lembut dan pemaaf. Yang ketiga ialah perbedaan jenis kelamin. Bentuk pertolongan laki-laki itu lebih beresiko dan berbahaya, sedangkan perempuan lebih bersifat memberi dukungan emosi dan merawat. Yang keempat, perbedaan tempat tinggal. Orang yang berada di desa cenderung lebih banyak melakukan perilaku altruisme dibandingkan masyarakat yang berada di kota. 5. Pola asuh.
Pola asuh yang baik dapat menghasilkan karakter yang baik juga, sehingga perilaku altruismenya juga baik. Teori yang digunakan ialah teori norma sosial atau teori norma masyarakat. Norma sosial dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan nilai sosial. Norma masyarakat merupakan suatu perwujudan nilai yang dapat diukur baik atau buruknya yang digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan bersama. Norma merupakan perwujudan aktif dari nilai, di mana seseorang yang melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang berlaku, secara tidak langsung orang tersebut telah menerapkan norma. Giddens mengatakan bahwa norma sosial adalah suatu prinsip atau aturan konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat. Terdapat 3 kategori norma sosial dalam masyarakat yang mendorong seseorang melakukan perilaku altruisme. Pertama ialah norma timbal balik, yaitu pertolongan yang akan dibalas dengan pertolongan. Yang kedua adalah norma tanggung jawab, yaitu pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun karena perbuatan tolong-menolong dirasa sebagai tanggung jawab bersama. Yang ketiga ialah norma keseimbangan, melihat bahwa seluruh norma harus memiliki keseimbangan dan keharmonisan. Studi kasus yang kami gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah perilaku altruisme pada penyandang disabilitas di Bandung Independent Living Center. Bandung Independent Living Center atau yang biasa disebut dengan BILIC merupakan organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang advokasi dan pelayanan bagi difabel di Indonesia. Dalam implikasinya, BILIC menggunakan filosofi independent living atau kemandirian bagi difabel. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BILIC ini berupa peer counseling atau peer support, sosialisasi makna dan konsep independent living bagi masyarakat, advokasi kepada pemerintah, dan sistem kemandirian. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat dan menciptakan sikap mandiri pada penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya adalah bahwa sikap altruisme di Bandung Independent Living Center ini terlihat dari adanya program-program pemberdayaan yang direalisasikan tanpa mengharapkan keuntungan apapun. Perilaku altruisme penyandang disabilitas di BILIC ini ditandai dengan adanya ciri-ciri altruisme itu sendiri. Ciri-ciri tersebut yakni memberikan perhatian terhadap orang lain, membantu orang lain, dan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Sikap altruisme ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan serta mampu memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas dan tercipta kemandirian bagi penyandang disabilitas. BILIC dalam implementasinya melalui perilaku altruisme juga menerapkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat, di mana perilaku altruisme penyandang disabilitas di BILIC ini terlihat dari salah satu kategori norma sosial yang mendorong seseorang untuk berperilaku saling tolong-menolong. Kategori tersebut ialah norma tanggung jawab sosial, yaitu perilaku masyarakat yang menolong orang tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena perbuatan tolong-menolong dirasa sebagai tanggung jawab sosial sebagai manusia. Sekiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.